Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kita ketemu lagi di matematika bersama Ibu ya. Untuk kali ini kelanjutan bab 6 ya mengenai garis dan sudut. Karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang garis. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sudut dan hubungan antara garis dan sudut. So, stay tune dan fokus ya. Ya, di bab ini mengenai garis dan sudut, yang garisnya sudah, sekarang ke sudut dan hubungan antara garis dan sudut. Oke, ada beberapa yang akan di-skip ya. Ya, intinya kemarin jenis-jenis garis sudah ya, garis yang saling sejajar. Yang gambar satu ini ya, yang gambar dua ini adalah garis yang saling berpotongan. Yang ketiga ini yang garis berimpitan ya, numpuk. Kemudian yang keempat itu adalah garis yang bersilangan, oke, yang tidak pernah ketemu. Oke, nah sekarang ke sudut. Apa sih yang disebut sudut? Ya kalian kalau sudut udah tahu bentuknya ya, yaitu ada dua garis seperti itu kan, yang bertemu di suatu titik. Yaitu sebuah daerah yang terbentuk karena adanya dua buah garis sinar yang titik pangkalnya saling bersekutu ya. Jadi dua buah sinar yang saling bersekutu ketemu di, nah ini kan sih ya nggak bisa, ada satu sinar kemudian ada satu sinar lagi ya. Nah ini membentuk suatu sudut. Oke, dan bagian-bagian sudut itu pasti sudah tahu ya, diantaranya ada kaki sudut, nah ya, kemudian ada titik sudut dan daerah sudut. Nah ini kaki sudut ya, kaki berbentuk kaki garis yang sinar tadi ya, garis sinar tadi itu adalah kaki sudutnya. Kemudian perpotongannya itu adalah berupa titik sudut. Nah ini adalah daerah sudutnya, daerah yang dibentuk oleh kedua sinar tadi ini disebut daerah sudut. Oke. Nah sekarang ke jenis-jenis sudut juga kalian udah tahu ya. Di antaranya ada sudut tumpul ya. Sudut tumpul itu yang besar ya, menganga besar. Kalau secara formalnya, sudut tumpul adalah sudut yang memiliki besar daerah lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Oke. Kemudian ada sudut lancip ya, yang lebih kecil, yaitu sudut yang memiliki besar daerah sudutnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Oke. Udah tau lah ya bentuk-bentuk sudutnya ya. Lebih besar, kalau ini lebih kecil ya. Begitu. Oke, sekarang hubungan antara garis dan sudut. Di sini dikatakan ada sudut berpenyiku. Oke. Berpenyiku. Sebenarnya di sini ada keywordnya, yaitu adalah nyiku atau siku ya, dari kata dasarnya siku. Artinya itu adalah jika ada dua buah sudut yang berimpitan, maka sudut itu harus membentuk sebesar 90 derajat, membentuk sudut siku gitu ya. Nanti ada gambarnya di slide berikutnya. Ini kan 90 derajat ya. Nah, di sini ada sudut satu, nah sudut dua yang saling berimpitan, dan mereka membentuk sudut sebesar 90 derajat. Oke, ini kayaknya colornya kurang good. Oke, jadi mereka membentuk sudut 90 derajat. Ya. Kemudian ada sudut berpelurus, jadi hanya ada dua, sudut berpenyiku dan berpelurus. Di sini dari katanya, dari asal katanya, dari kata dasarnya itu lurus ya. Berpelurus, lurus. Kalau lurus berapa derajat? Nah itu aja ingat ya. Kalau berpelurus artinya menjadi 180 derajat. Dari gabungan dua sudut atau lebih. Ketika mereka bergabung atau berimpitan, maka besarnya adalah 180 derajat. Harus 180 derajat. Kalau berpenyiku, maka mereka hasilnya harus 90 derajat. Bu, apakah cuma dua sudut saja yang berpenyiku? Oh, bisa jadi beberapa sudut ya. Tapi biasanya dua sudut yang diberikan. Nggak banyak-banyak ya untuk SMP. Nah, ini berpelurus 2-3 sudut disatukan.
Nah, ini ya contohnya. Gambar yang satu apa? Berpenyiku apa berpelurus? Ayo. Iya, ini adalah kan ada sudut yang pertama ya, si sudut ABD. Nah, sudut ABD ya, sudut pertama ini, sudut ke satu. Nah, kemudian ada sudut DBC, ini sudut yang kedua. Mereka berimpitan ya, bersebelahan gitu kan, nempel. Nah, ketika mereka nempel atau berimpitan, maka mereka jika ditotalkan besar sudutnya harus menjadi 90 derajat atau menjadi 90 derajat. Maka mereka adalah berpenyiku. Oke, berpenyiku ya. Nah, sekarang gambar yang kedua, ada 3 buah sudut ya. Sudut PQS nih, sudut PQS ya. Jadi si huruf yang di tengah ini adalah merupakan titik sudutnya ya. Sudut PQS, ini sudut yang ke satu, kemudian ada SQT. SQT. Nah, ini ya, sudut yang kedua dan ada sudut TQR atau sudut yang ketiga. Ketika mereka berimpitan atau bersatu, nah, mereka menjadi sebuah garis lurus atau mereka berpelurusnya menjadi garis lurus yang besarnya 180 derajat. Nanti jenis soalnya misalkan begini nih, yang berpenyiku ya. Jika misalkan DBC adalah 30 derajat. Nah, misalkan gini ya. Berapakah sudut ABD? Nah, begitu. Nanti tinggal pakai aljabar aja. Itu X plus 30 sama dengan 90. Gitu ya. Nah, maka X adalah 60 derajat. Nah, 60 kurang 0. Nah, sehingga jadi sudut ABD adalah 60 derajat. Kayak gitu ya. Atau nanti pakai aljabar pakai X-Xan gitu ya. Gampang lah. Intinya mereka ketika dijumlahkan ya, bikin rumus aljabarnya, mereka dijumlahkan hasilnya 90, mereka dijumlahkan hasilnya 180. Nanti tinggal masukin aja unsur-unsur tiap sudutnya, tinggal bolak-balik beres. Oke? Ya, tadi ya ini tentang apa? Berpelurus dan berpenyiku ya, hubungan antar sudut. Sekarang hubungan antar sudut apabila dua garis sejajar dipotong. Nah, kemarin ada sudah garis ya, belajar garis. Nah, ini ada dua garis ya, garis atas dan garis bawah, garis H sama garis I misalkan. Kemudian ada satu garis memotong mereka, seret. Nah, oke, memotong mereka ya. Jadi asal usulnya begitu. Ada dua buah garis ya, ini garis H misalkan. Ini garis L. Nah, sejajar mereka sejajar. Tiba-tiba ada satu garis yang memotong mereka, seret. Nah, si garis K misalkan. Nah, gitu ya. Sehingga di sini ada hubungan antar sudut nih. Di sini membentuk beberapa sudut kan, ada sudut A, sudut B, sudut lobet. Sudut C, sudut D ya. Dan seperti itu. Ya, seperti di gambar ini kan ya, membentuk sudut A, B, C, D dan yang di bawah menjadi sudut E, F, G, H. Nah, dari sudut-sudut yang terbentuk ini, maka itu ada sifat-sifat khususnya ya. Di sini dikatakan bahwa sudut A itu sama dengan sudut E ya. Posisinya sama, sebelah kiri dan dia menghadap keluar. Nanti ada istilahnya. Sudut B sama dengan sudut F ya, posisi sama, di kiri mereka menghadap yang sama. Sudut C sama dengan sudut G, betul ya. Sudut D sama dengan sudut H. Kelihatan ya, posisinya sama. Oke, siap ya. Karena kita akan ke sifat-sifatnya. Nah, di sini yang pertama itu dicatat ya. Ini sangat penting sekali. Di buku juga ada. Cuman kalian pakai bahasa sendiri ya. Ada sudut dalam berseberangan ya. Ingat ada sudut dalam. Sudut dalam itu apa? Di sini kan ini ada dua garis ya. Ada garis atas, garis bawah. Yang disebut sudut dalam itu adalah berarti berada di dalam area sini. Nah, ini sudut dalam. Berarti antara siapa? D, C, E, atau F ya. Oke, itu sudut dalam. Jadi fokus ke dalam. Dan berseberangan. Berseberangan artinya misalkan kalian milih D. D berseberangan dengan siapa? Dengan F. Nah, gitu. Kalau C berseberangan sama siapa? Sama E. Nyebrang. Kan? Gini ya. C sama dengan F kan tuh. C sama dengan E, sorry. Ya kan? Jadi, ketika diminta sudut dalam, nah kalian fokus ke yang dalam, kemudian mintanya apa? Oh, berseberangan. Berarti D dengan F. Nyebrang kan? Crossing. C dengan E. Ya.
Sifatnya apa? Sifatnya adalah mereka besar sudutnya sama. Oke, jadi ketika diketahui sudut D itu adalah 70 derajat, otomatis sudut F adalah 70 derajat juga. Begitu. Oke. Sekarang sudut luar. Nah, di sini ada kata sudut luar. Luar tuh yang mana? Berarti yang ada di luar yaitu si A, B, G atau H. Ya, jadi fokus ke mereka. Kemudian mintanya apa? Berseberangan sama kayak tadi. Misalkan kalian milihnya sudut A. Nah, sudut A berseberangan sama siapa? Sama G. Gitu nyebrang kan? Nah, terus sudut B sama siapa? Sudut H. Nah, sifatnya adalah mereka besarnya sama besar. Gampang ya? Baru 2. Berikutnya adalah sudut dalam sepihak ya, sudut dalam. Nah, di sana ada kata kunci lagi adalah sudut dalam. Berarti fokus lagi di DCEF ya. Kemudian sepihak ya. Sepihak itu apa? Nah, di sini lihat, kalau ada D, kalau kalian milih D, berarti dia sepihak dengan siapa? Dengan E. Sepihak itu pihak kiri. Kalau kiri kiri, pihak kiri. Kalau di kanan berarti pihaknya adalah F ya. Jadi mereka berpihak ya, sama-sama posisi kalau kiri-kiri kanan-kanan. Sifatnya apa? Sifatnya adalah yaitu jika mereka dijumlahkan maka besarnya ada 180 derajat. Oke, karena ini kan lebih kecil tuh kan ya. Karena si sudut E ini sama dengan sudut C kan? Sama dengan sudut C, sedangkan C sama D ini saling berpelurus. Makanya D sama E ini kalau dijumlahkan 180. Oke. Satu lagi ada sudut luar. Sudut luar berarti fokus A, B, G, H dan sepihak sama kayak tadi. Kalau kalian milih A, berarti sepihak dengan siapa? Sepihak dengan H. Kalau kalian milih B, berarti sepihak dengan G. Sama kayak tadi ya, jika mereka dijumlahkan, maka hasilnya 180 derajat. Oke. Nah, ini ada yang disebut sudut bertolak belakang. Gampang ya, kalau sudut bertolak belakang itu saling patonggong-tonggong ya, saling membelakangi. Misalkan apa? Misalkan kalian milih sudut A. A saling membelakangi dengan siapa? Dengan sudut C. B dengan siapa? Dengan D. Ya, saling membelakangi kan, berpunggung-punggungan. Sifatnya apa? Sifatnya adalah mereka besar sudutnya sama. Oke? Nah, itu ya ada 5 sifat ya dari hubungan antar garis dan sudut. Dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, luar sepihak, dan bertolak belakang. Di antara 5 tadi ada yang besar sudutnya sama. Nah, yang besar sudutnya kalau dijumlahkan 180 hanya yang sepihak-sepihak ya. Di antara yang lain dari itu berarti sifat sudutnya sama besar. Nah, di sini lihat, perhatikan contoh berikut. Sudut P3. Nah, yang ditanyakan adalah sudut P3. P3 tuh ini ya. Nah, di sini yang diketahui adalah sudut 74 derajat. Apa hubungan antara mereka? Ada hubungannya nggak? Nah, caranya gampang. Yang sama dengan sudut 3 siapa? Adalah ini ya. Nah, sama dengan ini. Kan dalam seberang. Oke. Kemudian cari hubungan. Nah, ini Ibu kasih X ya. Kasih X di sini X. 74 dengan X itu saling apa? Saling berpelurus. Nah, sehingga hubungannya adalah mereka berpelurus ya. 180 itu hasil dari 74 tambah X ya. Atau 180 kurangi 74 aja. Berarti X berapa? 106 derajat. Oke, paham nggak? Jadi kalian manfaatkan si bilangan derajat ini dan cari hubungannya. Kalau enggak ke atas ini berpelurus, ini pasti berpelurus ke sini ya. Nah, gitu. Oke. Karena kita fokusnya di angka 3 ini sama dengan si X atau sama dengan si Y. Ya, jadi ambil yang mana aja. Otomatis jika ini 106 derajat, otomatis si angka 3 ini adalah 106 derajat. Oke? Iya. Nanti karena ini timingnya habis, nanti Ibu sambung lagi ya. Oke, sambung lagi ke soal berikutnya. Sekian dulu bentar.